Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu, yang kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita fahami, tentunya bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadirnya kita di majelis, di antara majelis-majelis ilmu ini merupakan salah satu di antara upaya kita untuk mendapatkan apa yang telah diwariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua pusaka tersebut yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada umatnya. Ada sebuah kisah, yaitu kisah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Suatu ketika
Abu Hurairah, beliau pernah melewati pasar Madinah. Lalu kemudian beliau ketika itu berhenti. Ya. Beliau berhenti, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang yang berada di pasar ketika itu, ya, seraya mengatakan, ya ahlus suq, ma a'jazakum, wahai penduduk pasar, apa yang menghalangi kalian? Maka orang-orang yang ada di pasar ketika itu, mereka kaget dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka mengatakan, wa madaka ya Abu Hurairah, apa itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah ketika itu mengatakan, dzaka miratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hahuna la tadhhabuna fata'khuduna nasibakum min. Kata Abu Hurairah ketika itu, Abu Hurairah mengatakan kepada orang-orang yang sibuk di pasar ketika itu, sibuk dengan perniagaan mereka. Kata Abu Hurairah, dzaka mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksam. Itu warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Tetapi kenapa kalian masih sibuk di sini, tidak mengambil bagian untuk kalian dari warisan tersebut? Tentu yang tergambarkan ketika yang disampaikan warisan, apa yang terbenak di pikiran kita? Harta. Ya. Harta. Ya, entah mungkin uang, emas, perak, ya, kebun, atau mungkin yang semisalnya. Kemudian ketika itu orang-orang pasar mengatakan, wa aina huwa? Di mana itu Abu Hurairah? Di mana dibagikan akan warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu Abu Hurairah mengatakan, fil masjid, di masjid. Ya, bahwasanya warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu tengah dibagikan di masjid. Kemudian setelah itu orang-orang yang ada di pasar, ya, karena mereka mendengar semangat yang dibagikan adalah warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seketika itu bergegas untuk pergi ke masjid. Untuk apa? Mengambil bagian nasibahum, ya, mengambil bagian dari warisan-warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah ketika itu tetap menunggu mereka, kemudian mereka kembali. Ya, kembali dan kemudian bertanya kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah bertanya kepada malakum, kenapa kalian kembali? Maka mereka menjawab, ya Abu Hurairah, faqad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Ya Abu Hurairah, kami sudah masuk masjid. Kami sudah datang ke masjid, kami sudah masuk ke dalam masjid. Tapi di situ kok enggak ada warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibagikan, kok enggak ada. Sedangkan tadi engkau mengatakan bahwasanya di masjid itu ada dibagikan, yaitu warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Amar ra'aitum fil masjid ahadan?" Apakah kalian di masjid tidak melihat seorang pun? Kemudian mereka mengatakan, "Bala." Ya tentu, ya Abu Hurairah. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an. Kami di masjid kami melihat ada mereka orang-orang yang sedang melaksanakan salat. Ada mereka orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram, dan di sana ada sekelompok orang-orang yang mereka sedang belajar tentang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang hal-hal yang diharamkan. Hanya itu yang kami lihat, ya Abu Hurairah. Ya, itu yang kami lihat. Tidak ada di sana warisan Nabi dibagikan, tidak ada.
Kemudian kata Abu Hurairah ketika itu, wayhakum fadzaka mirathun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Apa yang kalian lihat tersebut? Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ada orang-orang yang melaksanakan salat, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ada orang-orang yang belajar di sana. Mereka belajar tentang apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka belajar tentang apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, ya duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah di antara ya upaya kita untuk mendapatkan di antara warisan-warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ditinggalkan Nabi tadi apa? Hanya ada dua. Ya, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita pegang. Ya. Inilah yang kita pegang. Kalau kita berpegang teguh ya dengan warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kisah yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita ya untuk kita ya semangat belajar, ya untuk kita kembali semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat serta orang-orang ya yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini ya kita lanjutkan yaitu pelajaran kita ya dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang ditulis ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada ya pertemuan ini kita akan membacakan sebuah bab yang itu ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini adalah bab yang ke-32 dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Namun kalau kita merujuk ke kitab induknya, kitab Al-Adab Al-Mufrad, ini adalah judul ya yang ke-38. Ya. Atau bab yang ke-38. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini beliau memberikan judul Babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, pelajarilah nasab-nasab kalian sehingga dengan itu kalian bisa menyambung akan kekerabatan kalian. Jadi Imam Al-Bukhari dalam bab ini ya beliau ya mengajak kepada kita semua agar kita belajar tentang ya nasab. Ya. Misalnya kita ya Muhammad bin Fulan dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui akan nasab kita, siapa kerabat kita, ya tentu ini akan memudahkan bagi kita untuk ya menyambung ya tali silaturahim ya agar kekerabatan kita tidak putus dengan mereka ya yang memiliki ya, kerabat atau rahim dengan kita. Kemudian ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya beliau di sini membawakan sebuah hadis yang mana adalah perkataan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala ya ini adalah hadis yang ke-53 ya kalau dilihat dari Sahih Al-Adab Al-Mufrad, kalau kita merujuk ke kitab induknya adalah hadis yang ke-72 ya hadis yang ke-72. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
Beliau membawakan judul tersebut. Kemudian setelah itu beliau membawakan sebuah hadis yang ini merupakan latar belakang dari bab tersebut. Kita bacakan hadisnya. An Jubair bin Mut'im annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul 'alal minbar. Dari Jubair bin Mut'im bahwasanya dia pernah mendengar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berpidato ya di atas mimbar. Ya. Jadi ketika itu Jubair bin Mut'im ya, beliau pernah mendengar akan di antara ya wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di atas mimbarnya, yang mana beliau mengatakan radhiyallahu taala an, ta'allamu ansabakum, pelajarilah akan nasab-nasab kalian. Thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah akan kekerabatan kalian. Wallahi, kemudian Umar mengatakan, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa bain akhihi syai' walau ya'lamu alladhina bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Sungguh telah terjadi suatu sengketa antara seseorang dengan saudaranya yang dia memiliki hubungan kerabat, ya, terjadi cekcok atau mungkin pertikaian atau sengketa. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, dan sekiranya apabila mereka tahu kalau mereka itu memiliki hubungan kerabat, ya, mereka memiliki hubungan kerabat, ada ya terhubung akan rahim mereka tersebut, la auza'ahu dzalika an intihaki, maka itu akan mencegah mereka ya dari melakukan ya pertikaian tersebut atau permusuhan tersebut. Ya hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ini adalah hadis yang mulia yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya beliau memberikan nasihat kepada kita agar kita ya belajar ya akan nasab-nasab kita. Ya. Dan ini sepertinya jarang ya. Kita ini ya kadang kakek kita yang ketiga jadi sudah tidak tahu, sudah hilang. Ya. Dan ini sangat jarang ya kita di Indonesia kita menjaga tentang nasab, padahal itu baik. Kalau orang Arab ya ini luar biasa. Ya mereka itu memiliki syajaratun nasab. Ada pohon nasab, ini anaknya fulan, ini fulan, anaknya fulan, nanti ketemu. Ya mereka ada hubungan kerabat. Kalau kita hilang. Ya. Ada yang hafal kakeknya yang ketiga. Ada mungkin ya, yang keempat dan seterusnya hilang. Ya. Setelah ini nanti boleh dicatat. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab, ta'allamu ansabakum, pelajarilah oleh kalian itu nasab-nasab kalian. Ya. Karena apa? Karena ketika kita tahu fulan atau mungkin fulanah ada hubungan kerabat dengan kita, maka tentu akan memudahkan kita untuk apa? Ya, menyambung tali silaturahim dengan mereka. Ya. Ini memudahkan kita untuk kita menyambung tali kekerabatan dengan mereka tersebut. Ya, oleh karena itu Syekh Luqman As-Salafi rahimahullah taala ya ketika menjelaskan akan hadis ini, ya di antara faedah yang beliau tulis adalah beliau mengatakan al-hassu ala ma'rifatil asma' ya al-aqarib hatta yashul lahu bil ihsan ilaihim.
Yang mana hadis ini adalah anjuran kepada kita agar kita mengetahui siapa kerabat kita. Ya. Agar apa? Agar mudah kemudian bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Lebih mudah bagi kita untuk kemudian kita menyambung tali kekerabatan dengan mereka tersebut. Ya, oleh karena itu ya mungkin kita masih punya orang tua, kita tanya. Ya, siapa saja kerabat kita, ya siapa saja yang masih ya ada hubungan darah dengan kita tanya. Ya. Kita tanya dengan orang tua kita, dengan ibu kita, atau dengan ayah kita. Ya, kemudian yang lain ya di antara faedah daripada hadis ini ya, bahwasanya inna ma'rifatal qarabah tamna'u an qati'ah wal mu'amalah as-sayyi'ah. Dan sesungguhnya ya, mengetahui akan kekerabatan yaitu dapat mencegah seseorang ya dari memutus akan tali silaturahim, dan juga mungkin mencegah seseorang ya, dan ya termasuk juga mencegah seseorang dari dia bermuamalah dengan muamalah yang buruk. Ya, itu tahu dia apa kerabatnya, maka dia akan ya berusaha untuk selalu menyambungnya, apalagi dia sudah paham ya tentang ya bagaimana seharusnya seorang muslim atau seorang muslimah ya terkait kekerabatan. Ya, dan juga kalau dia tahu itulah kerabatnya, dia akan bermuamalah ya dengan baik. Ya. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, tentang ya pentingnya bagi kita untuk ya mempelajari akan nasab kita. Ya, kita tulis. Ya, kita tulis akan nasab kita. Ya, kita gali terus. Ya. Kemudian yang lain hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang lain ketika kita belajar akan nasab ini, kita tahu ya akan siapa kerabat kita. Ini juga ya mencegah ya terjadinya akan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Adalah menikahi mahram. Ya. Jadi ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Ada orang-orang ya, atau ada mereka para wanita yang tidak boleh kemudian ya dinikahi. Ya, kalau kita tidak tahu akan nasab, ya bisa jadi mungkin terputus dan sebagainya. Ya, maka bisa jadi seseorang dia menikahi akan mahramnya tersebut. Ya, ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Ini pentingnya belajar nasab. Ya, kita tahu akan ya siapa ya garis keturunan kita. Ya, sehingga tidak terjadi seseorang dia mungkin menikahi ya akan mahramnya. Ya. Bisa jadi mungkin bibinya, atau mungkin ibu persusuannya, atau mungkin saudari sepersusuannya. Nah, ini termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Ya, kalau tidak disampaikan, kalau tidak dipelajari, kalau tidak bertanya, ya bisa saja itu itu terjadi. Ya. Oleh karena itu di antara faedah ya kita mempelajari nasab tersebut adalah agar ya kita terhindar ya dari apa-apa yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah menikahi ya mahram. Ya, ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya silahkan dilihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, kata Allah Subhanahu wa taala ya, harrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, diharamkan atas kamu yang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, ya, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, yaitu ibu persusuan kita, atau mungkin saudara perempuan sepersusuan. Ini diantara aturan di dalam Islam.
Ya, tidak boleh seseorang kemudian dia menikahi akan mahramnya. Kalau kita tidak tahu nasab kita, dia bisa jadi mungkin dia menikahi mungkin bibinya, ya, atau mungkin menikahi saudara atau saudari sepersusuannya, ya. Jadi ini bisa saja terjadi. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang lain ya dari hadis yang kita bacakan tadi adalah yaitu tercelanya orang yang ada hubungan nasab namun mereka bertikai, ya. Jadi ini tercelanya orang-orang yang mereka ada hubungan nasab namun mereka bertikai, berkelahi. Ada kadang kakak beradik tidak berteguran, atau mungkin anak dengan ibu tidak bertegur sapa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya, hati-hati Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, terutama yang kita sudah belajar, ya, maka hendaknya ya kita perhatikan. Ya, kita ingat lagi, kita lihat kerabat-kerabat kita, apakah ada yang terputus. Kalau terputus kita sambung. Mereka mutus, kita tetap nyambung. Ya. Karena apa? Orang yang menyambung tali silaturahim sejati, ya, ini sudah kita pelajari hadisnya, ya, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahim yang sejati, ya, bukan berarti mereka yang ketika menyambung menginginkan adanya imbalan, ya, mengharapkan adanya timbal balik dan sebagainya. Tidak, orang yang menyambung tali silaturahim yang sejati adalah dia tetap menyambungnya, dia tetap berbuat baik sekalipun keburukan-keburukan yang dia dapatkan, sekalipun keburukan-keburukan yang dibalas kepada dirinya, ya. Itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya sangat tercela ketika ada orang-orang yang mereka memiliki hubungan, ya, kerabat, ya, ada hubungan nasab, tapi kemudian mereka bertikai, tidak bertegur sapa atau yang semisalnya. Ini masih ada kesempatan kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah, untuk kita kembali menjalin, ya, akan, ya, kerabatan yang sudah, ya, terurai tersebut. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan hadis yang kedua, ya, di bab yang sama. Dan hadis ini adalah hadis yang semakna, ya, dari apa yang kita bahas tadi, ya, yaitu hadis Ibnu Abbas. Dan ini adalah hadisnya Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengatakan, ya, kata Ibnu Abbas, ihfadhu ansabakum. Ya, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, jagalah atau peliharalah akan nasab-nasab kalian. Ya, ini semakna dengan yang kita sampaikan tadi dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tasilu arhamakum. Apa faedahnya ketika kita menjaga nasab kita, ketika kita pelajari atau mungkin kita jaga, ya, kita pelihara, maka itu akan memudahkan kepada kita untuk, ya, menyambung akan kekerabatan tersebut, ya. Oleh karena itu kita jaga, ya, kita pelihara agar tetap hubungan tersebut tetap baik, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat wa in kanat ba'idah. Maka sesungguhnya, ya, tidak ada rahim yang jauh kalau itu, ya, tetap disambung sekalipun mereka berjauhan. Ya, bisa jadi mungkin kita ada di sini, mungkin ada kerabat kita yang mungkin di Jawa atau mungkin di Pulau Kalimantan atau mungkin di Sulawesi. Ya, itu hanya jasad saja yang jauh. Ya. Tapi kalau tetap kita jaga, ya, tetap kita pelihara, apalagi sekarang kita punya handphone, kita bisa, ya, bertukar kabar dengan mereka, ya, dan seterusnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sangat dekat, ya. Apalagi sekarang media tawasul komunikasi itu sangat banyak. Kemudian wala qurba biha idza ba'udat. Dan tidak ada kedekatan, ya, dengan rahim tersebut kalau itu terputus, wa in kanat qaribah, meskipun mereka berdekatan. Ya, ada mungkin kakak beradik rumahnya bersebelahan, dia tidak bertegur sapa. Ya, maka ini tidak ada kedekatan sama sekali walaupun mereka berdekatan.
Karena kekerabatan mereka telah apa? Telah terputus. Ya, rahim mereka telah terputus. Ya, rahim mereka telah terputus. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah amama sahibiha. Dan pada hari kiamat nanti rahim ini akan datang kepada sahibnya, orang yang menyambung tadi. Ya, jadi pada hari kiamat nanti dia akan apa? Akan datang. Nah, ini sudah kita sebutkan dahulu ya, bagaimana sesuatu yang abstrak yaitu menjadi sesuatu yang konkret. Ya, ini pada hari kiamat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah ya akan ya rahim ini akan berwujud, dan dia akan memiliki lisan, dan dia akan berbicara. Ya, sebagaimana amal soleh kita. Ini kita lihat amal soleh apakah berbentuk sekarang? Tidak. Kita tidak tahu akan wujudnya. Sesuatu yang abstrak. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang konkret nanti pada ya ketika seseorang berada di alam barzakh. Ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihidupkan lagi ya, tapi di apa? Di alam barzakh. Ya, mereka hidup di alam barzakh. Ya. Jadi orang yang meninggal sekarang di mana mereka? Di alam barzakh. Ya. Siapa yang menemani mereka? Amal tersebut. Ya. Kalau amalnya baik, maka dia akan berwujud seperti ya, berwujud manusia yang ya pakaiannya bagus, aromanya wangi, ya, wajahnya wajah yang memperlihatkan akan kabar gembira. Ini kalau amal soleh. Dan sebaliknya amal yang buruk itu tentu akan ya menjadi ya, teman bagi penghuni kubur tersebut ya, karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amalnya yang buruk, maka amalnya akan berubah ya, menjadi bentuk manusia yang wajahnya menyeramkan, aromanya yang busuk. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya sesuatu ya yang abstrak ya, ini bisa menjadi sesuatu yang konkret. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah rahim nanti pada hari kiamat ya, dia akan berbicara. Ya, dia akan datang pada hari kiamat. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha, dan dia akan menjadi saksi ya, dia akan berbicara ya apabila orang tersebut ketika dunia dia menyambungnya. Ya, dia akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyangkal. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dunia kita bisa menyangkal, kita bisa mengelak. Kita bisa terbebas dari suatu hukum. Ya. Tetapi tidak di akhirat. Ya. Tetapi tidak dengan ya perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di dunia bisa bebas tapi tidak di akhirat. Ya, kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Bahkan rahim itu akan menjadi apa? Saksi, akan bersaksi. Apakah di dunia kita menyambungnya atau tidak. Wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Ya. Dan rahim tersebut dia akan bersaksi, akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan berbicara. Kalau orang tersebut dia menyambungnya, maka dia akan berbicara, dia akan bersaksi. Ya, kalau dia memutuskannya, maka juga akan berbicara, akan menjadi apa? Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ini yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yang bisa difahami apa yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa ya menambahkan ya khazanah keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang kita senantiasa yang menyambung tali silaturahim, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Ya mungkin sampai hari ini ada mungkin saudara kita yang terputus, ada kerabat kita yang kita putuskan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali bisa untuk menyambungnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita sampaikan. Ya wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.